Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fabio Cannavaro Bayu Permana dari kelas D Hukum Perdata dengan NIM 2402010111. Kali ini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perjanjian tentang perikatan dalam sudut pandang hukum perdata. Asas-asas ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada asas konsensualisme. Yang dimaksud dengan asas konsensualisme adalah suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara pihak meskipun belum dibuat secara tertulis. Yang berarti asal ada kesepakatan antar kedua pihak, maka walaupun belum dibuat secara tertulis, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Asas ini tercermin dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu syarat sahnya perjanjian. Yang pertama adalah kesepakatan para pihak. Yang kedua ada asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas untuk membuat perjanjian, menentukan isi dan bentuknya selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Asas ini mendukung otonomi para pihak dalam mengatur hubungan mereka sendiri dan diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang ketiga ada asas pacta sunt servanda. Yang dimaksud asas pacta sunt servanda adalah perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang keempat ada asas itikat baik atau guede tro, yang berarti perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya jujur dan tidak merugikan pihak lain. Asas ini menjadi dasar dalam menilai pelaksanaan dan penafsiran perjanjian. Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Yang kelima ada asas kepastian hukum. Perjanjian memberikan kepastian hukum bagi para pihak bahwa hak dan kewajiban mereka dilindungi oleh hukum. Ini berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan isi perjanjian yang sah, diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Yang keenam ada asas keseimbangan, yang berarti hak dan kewajiban dalam perjanjian harus seimbang. Tidak boleh ada pihak yang terlalu diuntungkan atau dirugikan secara tidak wajar, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUH Perdata. Asas ini berkembang dalam doktrin dan praktik. Yang ketujuh ada asas personalia atau privity of contract. Hak dan kewajiban dalam perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian, kecuali disepakati lain atau berdasarkan hukum. Selain asas-asas pokok yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa asas tambahan yang juga penting, terutama dalam perkembangan hukum modern dan doktrin. Yang kedelapan ada asas legalitas. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ini memastikan bahwa kebebasan berkontrak tetap dibatasi oleh norma hukum positif. Asas ini diatur dalam pasal 1320 ayat 4 KUH Perdata. Yang kesembilan ada asas moralitas, yang berarti bahwa perjanjian tidak boleh melanggar norma moral yang berlaku dalam masyarakat. Meski ini lebih mirip dengan asas legalitas, asas ini lebih menekankan pada kesusilaan dan nilai etika sosial. Yang ke-10 ada asas kepribadian, yang berarti bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan kecuali diatur hukum atau disepakati dalam kontrak. Ini lebih mirip dengan asas personalia, namun lebih ditekankan pada sifat pribadi dari perikatan. Yang ke-11 ada asas kekuatan mengikat atau binding force, yang berarti suatu perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang wajib dihormati oleh para pihak, sehingga pelanggaran atasnya bisa dikenai sanksi hukum. Ini memperkuat asas pacta sunt servanda. Yang ke-12 ada asas efisiensi. Perjanjian dibuat dan dilaksanakan dengan pertimbangan efisiensi ekonomi, waktu, dan sumber daya. Asas ini berkembang dalam praktik bisnis modern. Yang ke-13 ada asas perlindungan terhadap yang lemah, yang berarti bahwa dalam situasi di mana salah satu pihak secara ekonomi atau sosial lebih lemah, hukum cenderung memberi perlindungan agar tidak terjadi penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini lebih banyak berkembang dalam jurisprudensi dan peraturan khusus, seperti perlindungan konsumen.